Untuk jenis kelaminnya alhamdulillah ini kedua-duanya betina ya, mau jantan mau betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Orde Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak kekurangan suatu apapun, baik sehat jasmani maupun sehat rohani ya. Jadi hari ini karena ada domba kita yang terserang ORF atau ORAP kalau orang Jawa Barat bilang mah, karena memang orang Jawa Barat itu kebanyakan rata-rata nggak bisa bilang F ya, mesti diganjal pakai jari gini, baru bisa bikin ngucapin huruf F kebanyakan, tapi ya nggak semua, termasuk saya juga agak kesusahan untuk bilang huruf F ya. Sebenarnya ORF atau sariawan pada domba itu nggak perlu terlalu dikhawatirin ya, karena memang ORF ini atau sariawan pada domba yang mulutnya pada bengkak-bengkak gitu biasa suka sembuh sendiri dalam waktu ya paling lama 30 hari atau 1 bulan dia sudah sembuh. Justru yang jadi permasalahan adalah ketika kita mencoba untuk mengobati dengan mengelupas si luka-lukanya, bibirnya pada berdarah, terus si domba nggak mau makan. Justru itu yang jadi bahaya. Ketika domba sudah tidak mau makan berarti nggak ada asupan nutrisi di dalam, nggak ada asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh yang mengakibatkan dehidrasi, lemes ya. Akhirnya ya amit-amit jangan sampai terjadi ya. Walaupun ORF nggak berbahaya dan bisa sembuh secara sendirinya ya, paling nggak kita bisa mengurangi gejala yang timbul dari penyakit sariawan mulut itu sendiri ya, sariawan pada domba ya. Maksudnya biar si domba juga nggak terlalu kelamaan merasakan sakit, terus ya bisa makan dengan normal gitu. Sebenarnya untuk domba saya itu yang terserang ORF itu sedang menyusui ya, jadi untuk melakukan pengobatan secara ekstrim itu kayaknya sedikit riskan dan berisiko. Takutnya nanti si domba nggak mau makan, susunya kering, akhirnya berdampak pada si anak dombanya itu yang masih kecil-kecil ya, karena memang asupan nutrisi untuk anak domba yang masih kecil itu sebagian besar masih dari susu indukannya. Makanya saya akan coba obati untuk menghilangkan gejala yang timbul biar si indukan domba ini nggak terlalu merasakan sakit. Sama satu lagi ya, jadi ORF ini sebenarnya penyakit yang diakibatkan oleh virus. Jadi yang namanya penyakit diakibatkan oleh virus itu nggak bisa disembuhin dengan sebangsa antibiotik atau obat-obatan apa ya, karena memang kalau untuk virus itu yang bisa menyembuhin ya antibodi dari si makhluk hidup itu sendiri atau dari si domba itu sendiri, bukan dari obat-obatan. Jadi kita lihat aja domba kita yang terserang ORF, ada beberapa, ada 3 atau 4 kalau nggak salah, sudah 2 hari ini. Sekalian nanti kita bagaimana penanganannya ya, paling nggak bisa buat mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh si domba ya. Nah ini penampakannya yang terkena sariawan, ini yang namanya sariawan pada domba, bibirnya pada bengkak-bengkak kayak gitu. Ini posisi sedang menyusui. Kalau nggak menyusui mungkin saya kelupas baru saya obatin. Karena ini domba sedang menyusui, jadi mungkin nanti kita cuman kasih obat tetes ya, obat tetes sariawan. Tujuannya biar si yang hitam-hitamnya itu nggak terlalu kering ya, atau nggak kering. Jadi kalau dia nggak kering, si hitam-hitamnya kan nggak sakit buat ngunyah atau makan. Kita pindah ke kandang persalinan dulu ya. Jadi ini untuk domba Rambon yang kemarin saya bilang mau melahirkan, dan menurut perhitungan sih hari ini ya. Jadi seperti yang sudah saya sering katakan bahwa setiap domba ataupun kambing itu memiliki karakteristik itu berbeda-beda, nggak bisa disamain antara yang satu sama yang lain. Buktinya seperti ini mau melahirkan saja masih makannya masih lahap kan. Biasanya kalau yang menurut teori domba yang mau melahirkan itu nggak mau makan, cenderung bengang-bengong, tapi ini buktinya punya saya masih mau makan, makannya pun masih bagus, masih terlihat sehat bugar. Kalau perkiraan saya sih ngelihat dari bagian ekornya, kemungkinan kalau nggak di siang hari ya di sore hari. Selain dari ekor, kita juga bisa melihat ketika si domba kencing. Ketika kencingnya membasahi ambing, biasanya kurang beberapa jam untuk melakukan persalinan.
lupa, ini obat tetes yang saya gunain untuk mengobati domba yang kena sariawan. Ini obat tetes aman ya, karena ini untuk bayi. Nggak usah sebutin merek, udah terpampang jelas ya, tuh kan. Jangan seperti di video yang sebelumnya, padahal udah kelihatan jelas kayak gitu masih pada nanyain merek. Oke. Jadi buat teman-teman yang dombanya lagi hamil atau menyusui, kalau terserang ORF atau sariawan pada domba itu nggak usah pusing, nggak usah khawatir ya, karena memang penyakit ini nggak berbahaya, bisa sembuh dengan sendirinya walaupun sedikit lama. Mungkin hal yang bisa kita lakukan ketika domba-domba kita yang sedang hamil ataupun menyusui terserang sariawan pada domba, ya kita hanya bisa mengurangi efek yang ditimbulkan oleh si penyakit itu sendiri dengan cara kita memberikan obat tetes, ataupun kalau nggak ada obat tetes sariawan, kalian bisa menggunakan minyak sayur, tapi jangan yang bekas ya, apalagi bekas buat goreng ikan asin seperti ikan peda atau ikan teri. Bukannya sembuh, nanti malah makin parah itu infeksi. Kenapa menggunakan minyak sayur? Ya tujuannya biar si item-itemnya itu nggak kering, karena kalau kering itu si domba akan susah buat buka mulut, akan sakit. Alhamdulillah ya, jadi ini sudah keluar ya, walaupun sebenarnya meleset dari perhitungan. Kalau perkiraan saya itu di kisaran badalohor, atau kalau nggak badalohor ya sore hari, tapi ini di kisaran jam 10 tadi sudah melahirkan. Saya pun sebenarnya sedikit kecolongan ya, karena tadi ditinggal berangkat ngarit. Pas lagi ngarit ditelepon tetangga, katanya dombanya ngelahirin. Ya otomatis saya langsung pulang. Jadi untuk persalinan yang sekarang ini nih, domba nggak pakai bidan ya, ini keluar sendiri. Karena saya sampai kandang ini udah pada keluar, udah pada bisa berdiri kayak gini. Sebenarnya sih kemarin sedikit agak khawatir ya untuk domba yang satu ini, karena memang dulu pas ngelahirin yang pertama itu si anaknya itu nggak selamat atau mati. Karena memang ngelahirinnya itu di dini hari di kisaran jam 2 jam 3, jadi nggak ada yang nungguin, mungkin keinjak atau entah apalah, nggak tahu saya juga. Datang ke kandang pagi-pagi sudah kaku. Alhamdulillah untuk yang sekarang ini mulus, jadi sehat anaknya, sehat indukannya. Biasanya kalau sudah bisa menyusu kayak gini itu udah aman dari seleksi alam yang pertama. Kita tinggal ya mudah-mudahan saja bisa lolos dari seleksi alam yang kedua dari infeksi tetanus ya, semoga saja, doain aja ya. Untuk jenis kelaminnya alhamdulillah ini kedua-duanya betina ya, mau jantan mau betina sama saja, yang penting sehat bisa sampai gede. Karena memang ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.